Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yang berjudul Teori Gerakan Sosial Baru atau New Social Movement Theory. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mita Nurani. Perkenalkan nama saya Siti. Nama saya Vanessa Rizkia Ocha. Saya Prisma Sri Supriyanto. Saya Dewi Ulari. Dan saya Sajani Cindy. Di sini kami akan memulai presentasi kami dari materi pertama. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gerakan sosial baru. Nah, gerakan sosial baru ini atau New Social Movement merupakan bentuk aksi kolektif yang muncul sejak pertengahan abad ke-20 sebagai respon terhadap transformasi struktural masyarakat modern dan pasca industri. Gerakan baru sosial ini tidak hanya bertujuan untuk merebut kekuasaan, melainkan untuk mempertahankan otonomi masyarakat sipil dari dominasi negara dan modal. Gerakan ini berjuang untuk mendefinisikan ulang nilai-nilai sosial dan identitas budaya dalam ruang publik. Baik, kita lanjut ke sejarah pencetus teori. Teori gerakan sosial baru ini muncul pada akhir tahun 1960-an hingga 1970-an di Eropa Barat. Teori ini berkembang sebagai respon terhadap perubahan karakter gerakan sosial yang tidak lagi berfokus pada perjuangan kelas ekonomi seperti gerakan buruh klasik. Maka dari itu muncullah suatu gerakan sosial baru yang memperjuangkan isu-isu seperti gerakan lingkungan hidup kesetaraan gender, hak asasi dan perdamaian dunia. Ciri-ciri dari gerakan sosial baru yang itu satu berbasis lingkungan atau gender, hak dan perdamaian. Yang kedua, aktornya kelas menengah terdidik. Yang ketiga itu menggunakan aksi simbolik dan media. Dan yang keempat, struktur organisasinya itu sangat fleksibel. Yang kelima itu berorientasi pada perubahan budaya dan nilai-nilai. Ada beberapa pikiran utama dalam mengembangkan teori sosial baru ini. Yang pertama, Alain Touré yang menekankan konflik dalam masyarakat pasca industri. Yang kedua itu Jürgen Habermas yang membahas ruang publik dan krisis legitimasi. Yang keempat itu Alberton mengembangkan konsep identitas kolektif dalam gerakan sosial. Baiklah, selanjutnya yaitu perkembangan teori. Pada tahun 90-an, teori berevolusi dengan sintesis RMT dan IoT serta model politik interaktif yang menekankan struktur kesempatan dan Rasmus Mobilisasi. Di Indonesia, NSM terlihat pada reformasi 1998 menggeser fokus ke isu demokrasi dan hak asasi. Hingga kini, ia relevan untuk gerakan digital dan lingkungan global. Pada tahun 1990-an ini, teori gerakan sosial berkembang dengan menggabungkan teori mobilitas sumber daya dan teori identitas. Dari sini muncullah model politik interaktif yang menekankan gerakan sosial bisa muncul karena adanya kesempatan politik dan dukungan dari masyarakat akar rumput. Di Indonesia, contohnya terlihat pada peristiwa reformasi 1998, di mana masyarakat tidak hanya menuntut masalah ekonomi, tetapi juga memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Hingga sekarang, teori ini masih relevan, terutama untuk memahami gerakan sosial di era digital dan gerakan lingkungan global. Baik, selanjutnya ada penggunaan teori dalam kajian atau penelitian. Nah, teori gerakan sosial baru ini menjelaskan bahwa gerakan sosial modern tidak lagi berfokus pada konflik kelas dan tuntutan ekonomi semata, tetapi lebih menekankan isu identitas, nilai, lingkungan, demokrasi, dan hak-hak sosial. Nah, pemikiran ini dipengaruhi oleh tokoh seperti Alain Touré dan Alberto Menusi
kolektif dan produksi makna dalam gerakan sosial. Nah, dalam penelitian ini, hal yang perlu dikaji meliputi dalam konteks sosial, yaitu adanya kemunculan gerakan identitas kolektif yang menjadi dasar perjuangan. Nah, bentuk organisasi dan jaringan yang digunakan, terus ada strategi aksi yang cenderung simbolik dan komunikatif, serta relasi gerakan dengan struktur kekuasaan. Nah, teori ini juga digunakan untuk menganalisis bagaimana gerakan membangun solidaritas maupun produksi wacana dan memperjuangkan perubahan sosial di luar sekadar tuntutan ekonomi. Nah, maksud di sini bahwa teori gerakan sosial ini bukan hanya tuntutan ekonomi, tapi bagaimana gerakan ini membangun kesadaran bersama, memperjuangkan identitas, dan menciptakan perubahan nilai dalam masyarakat. Yang artinya bahwa teori ini dapat membantu dalam memahami gerakan sosial seperti fenomena yang bersifat kultural, simbolik, dan partisipatif. Baik, selanjutnya ada contoh gerakan sosial dengan teori yang digunakan. Gerakan anti plastik dan gaya hidup zero waste, contohnya komunitas yang mengedepankan pengurangan sampah plastik. Di sini ada 3 contoh, yaitu fokus pada perubahan gaya hidup dan kesadaran individu. Fokus pada perubahan gaya hidup dan kesadaran individu menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan sehari-hari individu. Masyarakat diajak untuk membawa tas belanja sendiri, menggunakan tumbler, menghindari sedotan plastik, memilih produk isi ulang atau refill, serta memilih sampah dari rumah. Kemudian bersifat partisipatif dan sukarela. Gerakan ini tidak bersifat koersif atau memaksa. Komunitas biasanya mengadakan kegiatan seperti bersih-bersih pantai, workshop, daur ulang, kampanye edukasi di sekolah, dan diskusi publik. Kemudian ada mengedepankan nilai keberlanjutan dibandingkan tuntutan ekonomi. Gerakan ini lebih berfokus pada distribusi sumber daya atau kesejahteraan material. Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan mendatang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kritik dan saran terhadap teori ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa gerakan ini lebih menuntut dihargai dan diakui, bukan soal penghasilan. Dan juga di teori ini lebih berfokus kepada nilai dan cara hidup, bukan pada kebutuhan ekonomi. Nah, maksudnya adalah teori itu lebih menekankan kepada keinginan untuk dihargai dan diakui, bukan pada masalah ekonomi. Nah, padahal dalam kenyataannya banyak orang melakukan gerakan sosial karena masalah ekonomi seperti kemiskinan, upah yang rendah, atau sulitnya mencari pekerjaan. Kemudian kedua, teori ini lebih sering membahas gerakan yang dilakukan oleh orang kelas menengah. Maksudnya ini seperti kayak yang melakukan gerakan-gerakan ini lebih kebanyakan mahasiswa. Nah, sedangkan kehidupan mereka sehari-hari, mereka nggak terancam, mereka hanya menyuarakan apa yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Sementara itu petani dan buruh itu tidak banyak dibahas